Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja kan? Di podcast kali ini, kami akan membawakan materi mengenai keberagaman makhluk hidup. Kita akan membahas seputar keberagaman di Indonesia, meliputi apa saja keberagaman makanan di Indonesia. Patutkah kita bangga dengan keberagaman tersebut? Mengapa kita memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain? Dan bagaimana pandangan gereja mengenai keberagaman tersebut? Maka dari itu, simak baik-baik podcast ini. Indonesia merupakan negara yang dikenal dunia dengan multikulturnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keanekaragaman dan keberagaman, baik itu dari budaya, suku, ras, agama, dan makanannya. Hal itu membuat kita menemukan berbagai macam suku di provinsi manapun, menemukan berbagai macam makanan khas yang dimiliki masing-masing kota, mempelajari berbagai macam budaya yang dimiliki di setiap daerahnya. Hal tersebut yang membuat negara kita menjadi kaya akan keanekaragaman dan keberagamannya. Sebenarnya, keberagaman di masyarakat tersebut ada penyebab utama yang membuat kita bisa berbeda satu dengan yang lain, yaitu perbedaan gen. Gen ini merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Pewarisan tersebutlah yang membuat kita berbeda satu sama lain. Pewarisan sifat ini dipengaruhi ciri fisik, sifat, dan karakteristik kedua orang kita. Jadi, memungkinkan kita untuk mirip dari salah satu orang tua kita, baik itu dari segi sifat, karakteristik, maupun fisik kita. Sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ciri fisik, sifat, dan karakteristik sifat kita. Lingkungan merupakan penyebab lainnya mempengaruhi ciri fisik, sifat, dan karakteristik. Semisalnya ada seorang anak bernama Doni. Dia memiliki kulit berwarna putih. Seiring dengan berjalannya waktu, karena Doni sering bermain di sawah dan sungai pada siang hari, maka kulit Doni menjadi coklat. Ada juga peristiwa lainnya seperti Dina. Awalnya Dina memiliki sifat periang dan murah senyum. Tetapi karena dia selalu dibully di sekolah, sifat Dina berubah drastis, yang dari murah senyum menjadi pendiam. Akan tetapi lingkungan tidak merubah gen yang membawa sifat asli kita ya. Terus bagaimana proses awal perwarisan sifat yang kedua orang tua turunkan pada kita? Simak penjelasan berikut yuk. Secara teknis, pada dua fase biologi tubuh kita, yaitu yang pertama, fase pembelahan meiosis di dalam organ reproduksi pria dan wanita sebelum aktivitas seksual, dan yang kedua, fase pembuahan sel telur dan sel sperma setelah aktivitas seksual. Pada fase pertama ini terjadi sebuah proses dalam organ reproduksi pria maupun wanita yang dinamakan pembelahan meiosis, yaitu pasangan kromosom di dalam sel sperma dan sel telur akan berpisah satu sama lain. Pembelahan meiosis ini terjadi ketika tubuh sedang menghasilkan sel sperma pada laki dan sel telur pada wanita. Pada proses pembentuk sel sperma dan sel telur, terjadi proses meiosis di mana kromosom yang berpasangan terpisah dan menghasilkan sel yang hanya membawa separuh dari jumlah kromosom sebelumnya. Jadi, teknisinya, kromosom yang sebelumnya berjumlah 23 pasang atau 46 buah berpisah pasangannya menjadi 23 buah dan di dalam setiap sel sperma atau sel telurnya. Jadi, setiap sel telur atau sperma dalam organ reproduksi hanya memiliki 23 kromosom saja. Fase kedua adalah proses pembuahan setelah aktivitas seksual terjadi. Ingat, setiap sel sperma dalam tubuh pria memiliki 23 kromosom, begitu juga dalam sel telur wanita. Ketika proses pembuahan berlangsung, sel sperma pada calon ayah ini menyumbangkan 23 kromosom dari susunan DNA-nya. Sementara, sel telur juga menyumbangkan 23 kromosom dari susunan DNA calon ibu. Jadi, setiap manusia yang tersusun oleh 23 pasang kromosom diperoleh dari separuh ayah dan separuh ibu.
Oleh karena itu, secara teknis bisa dibilang semua identitas DNA yang terbentuk dalam tubuh kita berasal dari setengah ayah dan setengahnya dari ibu. Makanan di Indonesia juga tak kalah beragam dari budaya di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam makanan dan minuman khas daerah yang rasanya nikmat dan kaya akan gizi. Salah satu minuman khas dari Kota Malang yaitu STMJ, atau yang biasa disebut susu telur madu dan jahe, merupakan salah satu minuman legendaris dari Kota Malang. Awal mula minuman ini diyakini berupa susu jahe yang banyak disukai. Setelah itu, muncul inovasi dengan mencampurkan kedua minuman itu dengan dua unsur lainnya termasuk menyehatkan, yaitu telur dan madu. Minuman ini sering dianggap seperti jamu yang memiliki berbagai macam khasiat sehingga banyak digemari masyarakat. Menambahkan kebugaran tubuh dan stamina dipercaya masyarakat bisa didapat dalam minum STMJ. Di masa COVID-19 ini, minuman STMJ sangat cocok untuk diminum karena dapat menambahkan imunitas tubuh kita. STMJ juga termasuk makanan fungsional karena memiliki banyak manfaat dan gizi. Berikut bahan dan cara membuat STMJ. Bahan yang pertama 250 ml susu cair, 2 cm jahe dimemarkan, 2 butir cengkeh, 2 butir kapulaga, 5 sendok makan madu, 1 butir telur ayam kampung, diambil kuningnya saja. Cara pembuatan: yang pertama, campur dan kocok rata kuning telur ayam kampung dengan madu di gelas saji. 2. Rebus susu hingga mendidih, masukkan jahe, cengkeh, dan kapulaga. Biarkan kurang lebih 5 menit atau masak sampai harum, angkat dan saring. 3. Tuang campuran susu dan rempah ke gelas saji berisi kuning telur dan madu. 4. Aduk rata. STMJ siap diminum. Nah, bahan STMJ sangat mudah dicari dan cara membuat STMJ juga sangat mudah. STMJ ini sangat cocok diminum di suasana yang dingin. Dan dari berbagai penjelasan berikut, apakah masyarakat Indonesia sudah siap menerima keberagaman tersebut? Masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya menerima keberagaman tersebut. Ada beberapa negara tertarik dengan keberagaman kita ini. However, with diversity, should we be proud? There is a lot of diversity in Indonesia. There are difficulties in always being harmonious and united. Often there are debates just because of differences. Nowadays, society is easier to divide because of the differences they have, whether because of differences in religion, ethnicity, culture, or other aspects. Society is getting more sensitive. This may be due to primordial values, namely prioritizing the interests of groups based on ethnicity, religion, race, culture, or group which are still high, so that if there are inappropriate differences, they will easily ignite and chaos will occur. This should not happen, especially in the current era of globalization. People need to be open-minded to differences. If people continue to isolate themselves from differences and consider their group to be the best and right, integrity in Indonesia will fade and it will be difficult to defend the Indonesian state. Make the differences in Indonesia unique to Indonesia. The uniqueness that only exists in Indonesia and not owned by other countries. Show the world that despite the many differences, Indonesia can still be united, even tighter. And show that differences are the main attraction in Indonesia. And show that differences are not a barrier for the people to continue to do good and remain friendly. By respecting differences, the life of nation and state will feel better. Realizing that Indonesia is unique because there are differences is also important, because it can foster a sense of pride in Indonesia. When people in other countries try to eradicate differences in Indonesia, they maintain that differences remain, because in fact, differences are not things that need to be eliminated, but something that must be accepted, because in this world there cannot be no differences. For this reason, be proud to be part of Indonesia, because Indonesia has many differences and differences are unique. Bagaimana sikap kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di tengah-tengah kemajemukan ini? Dalam kehidupan masyarakat majemuk, bukanlah persoalan mudah untuk membangun integrasi sosial. Perbedaan-perbedaan yang ada sangat potensial untuk menjadi sumber konflik. Pengalaman perjalanan bangsa Indonesia telah membuktikan itu.
Keberagaman menurut pandangan gereja merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan tanpa adanya pengaruh dari hal-hal yang negatif. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, disebutkan bahwa keanekaragaman yang ada harus diupayakan tanpa memandang rendah budaya lain. Selain itu, tentu tidak merugikan harkat dan martabat manusia, sesama, dan hal lainnya. Dengan budaya yang ada, kita harus saling menghargai dan memahami adanya perbedaan tersebut. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, menghakimi, dan mendiskriminasikan orang lain karena adanya perbedaan budaya. Sebagai sesama manusia, kita dapat saling melengkapi dan memahami antar satu sama lain. Perbedaan yang ada bukanlah suatu halangan atau masalah, namun sebagai pelengkap dan kekayaan negara atau wilayah tersebut. Di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dunia ini, maka kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Keragaman dan perbedaan-perbedaan itulah yang kita sebut dengan istilah pluralisme. Bagaimana juga agama yang merupakan bagian yang penting dalam masyarakat. Bukan tiap-tiap individu mempunyai fenomena pluralitas yang pengaruhnya di dalam masyarakat mempunyai dampak yang sangat besar bagi pemikiran tiap-tiap individu. Perbedaan masing-masing agama dan klaim-klaim kebenaran serta kemutlakan tiap-tiap agama sering menimbulkan gesekan-gesekan yang cukup keras dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang banyak orang yang menilai dan menjadikan agama sebagai alat kekerasan. Selain itu, perlu dijauhi sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat majemuk seperti etnosentrisme, primordialisme, dan stereotip etnik, dan eksklusisme. Juga perlu dikembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang. Di antaranya, yang pertama, toleransi. Toleransi adalah sikap yang diperlukan agar masyarakat bisa saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada, tak saling merendahkan dan menghina kebudayaan satu dengan yang lain. Bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda suku, agama, dan ras. Yang kedua adalah empati. Empati merupakan sikap yang akan tumbuh kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Suatu permasalahan sosial yang muncul bisa dirasakan menjadi milik dan tanggung jawab bersama, sehingga akan menciptakan semangat saling membantu dan gotong royong dalam keberagaman kebudayaan tersebut. Inklusif. Sikap ini akan menjauhkan dari sikap tertutup yang menganggap bahwa kelompok sendirilah yang paling baik dan paling benar. Sikap eksklusif harus dihindari, karena akan menuntut sikap tertutup terhadap kelompok lain yang bisa mempersubur sentimen antar kelompok. Rasa saling curiga yang dapat mempersulit bagi terciptanya integrasi sosial. Kita juga sepatutnya dan sepantasnya menjaga toleransi satu dengan yang lain, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jangan termakan omongan atau berita yang belum tahu sumber pastinya. Jadikan perbedaan itu sebagai hal yang membuat kita bisa tertarik untuk menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Berusaha untuk saling tidak menyinggung satu dengan yang lain agar tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan yang tidak diinginkan. Karena kita hidup di dalam perbedaan dan kita disatukan di negara Indonesia, di mana negara kita memiliki tujuan yang baik bagi bangsa dan rakyatnya. Sekian dari kami, semoga apa yang bisa kami jelaskan di podcast kali ini dapat menambah wawasan kita dalam menanggapi keberagaman di masyarakat. Jadikan perbedaan itu sebagai keunikan bagi negara kita. Ayo sebagai masyarakat yang mempunyai sikap peduli terhadap sesama, sepatutnya kita harus menjaga toleransi di dalam perbedaan.